bahwa kita itu butuh jadi radikal untuk benar-benar mengupayakan inklusi. Menurut David Senge, itu nggak akan pernah bisa berhenti karena bentuk-bentuk eksklusi itu terus-menerus ada. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah aman, Oke. sudah aman. Silakan. Aman ya. Makasih semua teman-teman yang udah hadir kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau bahas buku yang menurut saya ini kan udah bulan Agustus ya, bulan ke-8. Ya, kalau harus nyebut 10 buku paling bagus tahun ini jelas salah satunya kayak gitu ya. Dan saya kasih judul Inklusi Tanpa Batas, belajar dari David Senge. Uh, saya suka banget kalau mikirin keadilan gitu ya. Ini kutipan dari Martin Luther King. The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Kita tuh sering lihat peristiwa-peristiwa yang bikin kita kecil hati. Karena banyak hal buruk terjadi kayak gitu, tantangan buat mengupayakan keadilan itu berat banget. Tapi Martin Luther King ngingetin itu bahwa gimana pun ujungnya nanti keadilan itu yang kita mau percaya gitu ya. Dan kalau kemudian kita juga belajar dari buku-buku mutakhir soal saya suka sekarang yang ngetokkan DEI ya, diversity, equity, and inclusion atau keragaman, kesetaraan dan inklusi. Saya waktu itu bahas buku JEDI, Justice, Equity, Diversity, and Inclusion kayak gitu. Dan karena saya doyan Star Wars gitu, JEDI lebih menarik kayak gitu. Tapi lihat buku-buku ini, Diversity in the Workplace sampai DI Deconstructed, saya belajar percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh Martin Luther King itu benar adanya. Dan baca Radical Inclusion yang sore ini saya mau bahas, saya makin ingat gitu kalimat sakti tersebut. Nah, buku ini adalah salah satu bukunya A Moment of Live book. A Moment of Live book ini dibikin oleh istrinya mantan istrinya Bill Gates, Melinda French Gates ya. Dia publikasi itu. Dan buku yang ada di situ benar-benar seperti judul judul serinya A Moment of Live, benar-benar semua buku yang mengangkat spirit kita gitu. Dan buku Radical Inclusion, 7 Steps to Help You Create a More Just Workplace, Home and Work, ini benar-benar ngangkat ngangkat spirit kita ke arah keadilan itu. Kalau mau beli adanya di Amazon. Saya nggak beli di mana di tempat yang lama gitu yang sudah tutup, yang biasanya saya taruh di situ book depository. Ada kalau mau hardcover, bagaimanapun saya masih suka pegang buku ini buku cetak gitu, walaupun ada versi elektroniknya juga kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat di tautan yang saya kasih. Kalau kita lihat kapan buku ini diluncurkan, teman-teman bisa lihat ke dua tempat ini di YouTube ada dua acara peluncuran buku itu, dan teman-teman bisa lihat tanggalnya tanggal berapa. Cuma beberapa belum 3 bulan yang lalu kayak gitu. Jadi ini beneran buku yang masih sangat hangat. Dan ini pengarangnya figur yang sangat menarik. Kalau di sini dinyatakan ini menteri pendidikan dasar dan menengahnya Sierra Leone, kemudian juga Chief Innovation Officer, ada jabatan itu di pemerintahan Sierra Leone. Dia itu PhD Biomedical Engineering, dan sebelumnya juga adalah dapat gelar sarjana Biomedical Engineering juga, sarjananya dari Harvard, kemudian PhD-nya dari MIT. Dia pembicara TED, WF Young Global Leader, Obama Leaders, Africa Fellow kan kayak gitu. Tapi juga kalau teman-teman cari dia juga penulis lagu,
penyanyi rap, dia perancang busana, dan pemain sepak bola. Jadi ini apa kelebihan energi, kelebihan otak kayak gitu yang namanya David Senge ini. Nah, kalau kemudian teman-teman pergi ke TED dan TEDx Talk-nya, ketahuan sejarah hidupnya. Nah, David Senge ini kenapa dia belajar ini apa namanya biomedical engineering itu karena dia ingin membantu mereka yang menjadi apa cacat karena ini apa namanya perang saudara di Sierra Leone. Banyak orang putus tangannya, putus kakinya, dan apa menjadi tidak nyaman hidupnya. Maka dia itu ketika lari dari perang saudara di Sierra Leone di umur ke-12 ya, dia bertekad, saya akan kembali ke sini. Uh, itu untuk membantu mereka yang kena ini apa namanya kena musibah itu. Maka dia belajar di Harvard, dia belajar di MIT dengan pemikiran gimana caranya saya nolongin apa orang-orang yang menjadi sengsara karena tangan dan kakinya putus akibat perang saudara itu. Di sebelah kanan itu juga apa hal yang apa TEDx-nya juga nggak kalah menarik, dan kalau teman-teman lihat di situ apa pewawancaranya adalah apa Kate Krontiris itu akhirnya jadi istrinya. Jadi apa kalau ada teman-teman kebetulan diwawancarai untuk apa sebuah ini acara yang apa yang bergengsi dan masih single, mungkin bisa lihat-lihat apa sejarahnya David Senge gimana dapat si pewawancara itu. Bukunya dipuji habis-habisan. Kalau teman-teman tahu Brené Brown, itu memuji dia. Kwame Alexander sama Anna Malaika Tubbs, dua penulis ini juga memuji-muji, dan yang paling penting adalah bahwa dia jauh hari sebelum menulis buku ini udah ketemu Bill Gates, dan Bill Gates suka banget gitu sama pemikirannya dia, dan Bill Gates juga memuji buku ini. Nah, yang apa berikutnya saya mau masuk ke 7 prinsip yang dia bilang ini. Tapi pertama-tama yang apa di buku ini nyatakan adalah bahwa kita itu butuh jadi radikal untuk benar-benar mengupayakan inklusi. Kenapa? Di situ saya kutip tuh, it involves a commitment to intentional and persistent action and seeks to help all people who have been excluded. Jadi kita itu mengupayakan inklusi menurut David Senge itu nggak akan pernah bisa berhenti. Kenapa? Karena bentuk-bentuk eksklusi itu terus-menerus ada. Dan di bab 1 menurut Senge prinsip pertama untuk mengupayakan inklusi itu adalah mengakui bahwa jangan-jangan kita sendiri jadi bagian dari eksklusi itu. Jangan-jangan teman-teman kita, saudara-saudara kita jadi bagian dari eksklusi itu. Jangan-jangan organisasi kita jadi bagian dari eksklusi itu. Jadi nggak bisa enggak, nomor 1 itu adalah identifikasi dulu. Sebetulnya ada eksklusi apa sih gitu, dan macam-macam kayak gitu, eksklusi terhadap kelompok rentan, terhadap mereka yang penyandang disabilitas kayak gitu. Itu semua dibahas di bab sini. Tetapi inti dari pernyataan Senge di sini adalah bahwa segala bentuk eksklusi itu mengenai semua orang. Senge di sini cerita soal profesornya di MIT, kebetulan kulit hitam, karena dia profesor di MIT, dia tinggal di kompleks perumahan yang elit di Massachusetts, dan dia pernah pulang ke rumahnya karena ketinggalan kunci, dia berusaha membongkar dan dia ditangkap polisi karena dilaporin sama tetangganya gitu. Di bab ini juga cerita soal Ratu Elizabeth itu juga menderita karena karena eksklusi. Bentuknya nanti kalau mau saya ceritain banyak hal yang ditaruh di sini soal kita bisa nggak mengidentifikasikan eksklusi dulu gitu. Kalau ini nggak bisa, maka susah kita maju ke langkah berikutnya. Langkah kedua kayak gitu, setelah kita tahu
apa sih bentuk eksklusi, siapa yang melakukannya, siapa korbannya dulu kayak gitu, kemudian bentuk eksklusinya apa, siapa yang melakukan kayak gitu. Kita kemudian butuh mendengarkan perspektif dari siapa yang terkena eksklusi itu, supaya kita bisa paham dan beneran belajar. Karena apa? Kalau kita tidak ini apa namanya? Kalau kita tidak memahami perspektif mereka yang dieksklusikan, maka langkah berikutnya nggak bisa kita ini kan apa kita jalankan kayak gitu ya. Ini jelas apa? Saya kira juga nggak bisa disangkal. Prinsip ketiga, ya ketika kita sudah tahu apa ada eksklusi apa, siapa korbannya, bagaimana bentuknya, siapa yang melakukan gitu, apa konteksnya. Nah, prinsip ketiga adalah kita bertanya ke diri sendiri gitu, apa sih peran saya kayak gitu, mengapa saya gitu, mengapa sekarang kayak gitu harus harus melakukan itu. Dan apa ya, kalau di bab bab ketiga dan di apa yang isinya adalah prinsip ketiga ini, itu David Senge itu dia kan Menteri Pendidikan, dan dia punya apa punya masalah besar sekali gitu karena kelompok masyarakat itu berpikir kalau siswa perempuan hamil maka harus dikeluarkan dari sekolah, dan dia nggak setuju itu. Dia jelas pikir ini adalah apa eksklusi. Nah, ketika dia menghubungkan diri dengan peran dia sebagai Menteri Pendidikan, apa yang harus dia lakukan? Jadi dia tahu apa itu adalah eksklusi. Dia tahu apa dia dengerin tuh apa apakah perempuan-perempuan yang apa yang hamil, para siswa yang hamil itu kemudian di apa namanya pengen sekolah lagi apa enggak sih gitu. Jadi itu dia dengerin dan apa dia pikir sebagai menteri ya, dia punya peran itu. Dan yang berikutnya nggak mungkin yang namanya menyelesaikan eksklusi itu sendirian. Dia bilang dia menteri gitu, tapi dia kalau tidak dapat apa buy-in dari teman-temannya sesama menteri, nggak dapat apa dukungan dari mereka yang bekerja di Kementerian Pendidikan, dan yang paling penting lagi kalau dia nggak dapat dukungan dari bosnya Presiden Sierra Leone, maka mustahil tuh menang. Dan dia cerita soal apa bagaimana koalisi dibangun itu untuk menyelesaikan eksklusi yang apa menimpa perempuan-perempuan yang apa hamil ketika bersekolah ya kayak gitu. Nah, kemudian prinsip yang kelima ya bikin koalisi satu hal gitu, tapi koalisi yang pertama terbentuk itu jumlahnya nggak akan pernah cukup. Karenanya dia perlu melakukan advokasi dan bertindak beneran gitu. Setelah bikin koalisinya, mereka butuh apa koalisi itu butuh untuk mengedukasi sebanyak mungkin orang, bicara terus-menerus soal isu ini dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau apa kutipan yang saya suka banget di situ adalah silent advocacy is not an option. Kadang-kadang kita berpikir kita bisa ngelakuinnya sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita nggak perlu mengedukasi orang lain, nggak perlu mengadvokasi isu kepada pihak-pihak lain, dan itu salah gitu. Dan di bab ini juga kutipan paling atasnya adalah Eminem, Lose Yourself, salah satu lagu favorit saya sepanjang masa. Prinsip keenamnya, kalau kemudian advokasinya itu sudah advokasi dan tindakannya itu sudah menghasilkan sebuah kenormalan gitu, bahwa yang diperjuangkan itu berhasil. Nah, ini penting untuk sadar gitu bahwa berhasil sampai kepada situasi inklusif itu adalah sebuah kenormalan baru, dan kenormalan baru itu harus dipelihara. Jadi nggak bisa kalau situasinya sudah dimenangkan gitu di awal, kemudian kita lupakan itu. Nah, kita harus memperlakukan itu sebagai the new normal. Dan ini Senge bilang dia mengambil istilah new normal. Tentu teman-teman tahu dari mana gitu situasi yang terkait dengan COVID.
dan setiap kemenangan di dalam perjuangan inklusi itu adalah kenormalan baru yang penting untuk dipelihara. Yang terakhir, prinsipnya itu adalah ya nggak berhenti gitu, karena yang namanya eksklusi itu ada dalam berbagai bentuk, mengenai banyak orang, sehingga kalau perjuangan untuk menginklusikan satu isu kayak gitu ya selesai, yang lain belum kayak gitu. Dan kalau beneran kita mau jadi orang yang inklusif, maka pertanyaan berikutnya adalah eksklusi apa yang harus kita selesaikan. Dan ini yang kemudian jadi prinsip yang terakhir. Observant, unassuming, pragmatic, ini jadi prinsip penting kalau kita mau terus-menerus memperjuangkan inklusi. Nah, penutupnya saya suka banget karena Senge itu memulai dengan kutipan dari Michelangelo. Ini kan seniman terkenal sekali yang pada umur 87, di mana dia sudah sangat terkenal, dia bilang, I am still learning. Saya masih belajar. Jadi David Senge bilang, saya ini muda banget udah jadi menteri. Ya kalau si Michelangelo umur 87 bilang masih belajar, saya ini masih unyu-unyu kayak gitu. Jadi dia bilang bahwa perlu orang itu untuk tidak pernah berhenti belajar. Dan dia bilang kalau ada hal yang dia bisa pelajari dari perjalanannya menjadi orang yang menginklusikan segala sesuatu dengan radikal ya. Dia tahu bahwa orang itu semua senang gitu sama yang namanya change maker, sama yang namanya mavericks, para pemberontak, para pejuang kayak gitu, suka tuh ya, cuma dari jauh orang-orang. Kenapa? Karena mereka suka melihat itu tapi tidak mau ngambil risiko sebetulnya. Dan kapan orang-orang jadi suka beneran ikut dengan apa yang dia perjuangkan, itu setelah mengambil keputusan, ini kita ini nggak sih sejalan nggak sih sama mereka gitu. Dan penting untuk jadi orang yang diterima terlebih dahulu untuk kemudian bisa bikin bikin orang lain untuk ikut. Dan ini yang kedua, orang suka sama perubahan kayak gitu, tapi kalau bisa perubahan itu nggak mengenai hidup mereka, nggak mengenai status quo gitu, dan sehingga kebanyakan orang itu tidak akan ikut di dalam perjuangan itu dari depan kayak gitu. Dan yang ketiga, walaupun kebanyakan orang itu bisa mengidentifikasikan ketidakadilan, tapi kayaknya bukan saya deh yang ini yang perlu untuk beresin kan kayak gitu. Yang David Senge lihat, sehingga yang namanya perjuangan menyelesaikan isu-isu eksklusi ini beneran berat, panjang, tapi melihat ke belakang, Senge bilang dia tuh sangat hopeful, dia punya harapan gede gitu, karena apa yang dia alami itu semuanya kelihatan berat, tetapi perlahan-lahan eksklusinya itu terkikis dan inklusinya itu beneran muncul. Nah, kalau saya ditanya komentar saya atas buku ini apa sih? Saya mau bilang bahwa sebelum baca buku saya kebalik. Saya udah baca bukunya, saya kemudian pengen tahu Senge ini siapa. Dan buat saya, kalau saya baca sejarah hidupnya Senge dari TED dan TEDx Talk gitu ya, ini akan jauh lebih baik kayak gitu. Buat saya sekuensnya begitu. Kita bisa mengapresiasi buku ini sepenuhnya kalau ngerti hidupnya Senge yang luar biasa. Kemudian dia juga bikin setiap prinsip itu kan pakai cerita. Ceritanya menggugah banget, gampang dibaca kayak gitu, dan mustahil kita
tidak percaya sama prinsip yang diajukan itu. Kalau kita ikutin setiap bab itu dengan cermat ya. Kemudian yang ketiga, nah kan ceritanya banyak banget. Nah di satu sisi ini bisa memberi kesan bahwa prinsipnya universal, berlaku di banyak situasi, tapi bukan tidak mungkin orang itu akan berpikir bahwa ini buku mau cerita apaan sih? Mungkin orang akan bilang kurang koheren kayak gitu ya. Tapi kalau saya tentu ada di sisi di mana ini berlaku di banyak situasi, jadi cenderung universal. Dan buku ini gampang banget dibaca, menarik sampai akhir, nggak ada bosan ya sama sekali kayak gitu. Dan ini nggak terasa kayak ditulis sama orang dengan pemuda kelebihan otak kayak Senge gitu. Ini bukan tulisan orang Harvard, MIT kayak gitu, akademisi luar biasa, nggak kayak gitu. Ini kayak baca tulisannya aktivis dari lapangan ya kayak gitu. Jadi bener-bener nyenangin. Kemudian saya suka banget gabungan antara kutipan-kutipan dari tokoh terkenal sama contoh kasus yang ditulis, baik itu konteks Amerika Serikat ketika Sengih belajar, maupun Sierra Leone ketika Sengih jadi udah pulang dan kemudian jadi sampai jadi menteri ya. Dan ini benar-benar gambarin secara efektif dinamika eksklusi dan inklusi. Yang keenam, saya juga suka banget karena buku ini seimbang banget, menjelaskan tantangan dan memberikan harapan kayak gitu. Peluang bagaimana eksklusi itu dikikis dan dijadikan inklusif. Di buku ini nggak bikin masalah tampak ringan, tapi juga benar-benar jalan keluar di sini jelas juga. Kalau di antara buku Jedi, Justice, Equity, Diversity, dan Inclusion, ini jelas salah satu buku terbaik yang saya baca dalam beberapa tahun terakhir. Kalau di antara buku apapun, ini adalah salah satu buku, 10 buku terbaik tahun ini yang sudah saya baca. Terakhir, saya mau mengutip Mahatma Gandhi, our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization. Kita selalu diuji di dalam kehidupan kita. Apakah kita menerima diversity? Kalau kita terima keragaman, kita akan jadi masyarakat yang indah, masyarakat yang cantik. Kalau tidak, ya kita berarti bukan masyarakat yang baik, masyarakat yang indah, masyarakat yang cantik, dan kita gagal diuji oleh peradaban. Terima kasih.